Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rekonstruksi kasus pembunuhan Diki Jaya yang tewas usai pesta minuman keras digelar di Polres Sukabumi. Sesosok bayi laki-laki ditemukan dalam tas ransel di pinggir jalan di Kabupaten Bandung Barat. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah ruang kelas sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Cirebon. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah ruang kelas sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Cirebon pada Kamis dini hari. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kuat api bersumber dari pembakaran sampah di sekitar sekolah. Kobaran api besar melumat bangunan SMA PGRI di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis dini hari. Dari video amatir terlihat api cepat merembet pada bagian atap bangunan sekolah. Tiupan angin kencang diperparah bangunan terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar membuat api tidak terkendali. Petugas damkar bersama warga butuh waktu 1,5 jam untuk memadamkan api, namun 4 ruang kelas tidak selamat. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari pojok salah satu ruangan yang terbakar. Api kemudian membesar dan menjalar ke bagian plafon dan atap. Api diduga bersumber dari pembakaran sampah di sekitar sekolah. Awalnya saya lihat cuma di pojokan doang, di bawah tuh, Pak. Jadi masih di bawah, di rumput. Pas saya balik lagi ke tempat saya, nggak tahu pas saya lihat atap itu udah nyampe gerbang sekolah, ternyata udah jauh. Jam berapa dari pagi? Itu jam 12 kurang, sekitar Itu jam... Yang kebakar apaan itu? Itu yang kebakar sudah atap. Sudah nyampe atap, gitu, ruangan. Kelas. Berapa kelas? Ruangan kelas itu di sana, saya agak lupa ya, ada 4 kelas kayaknya kalau 4 kelas, habis iya. semua ya? Habis atap sih, itu udah nyampe ke kelas berapa ya, kelas 2 SMK atau SD? SMK, SMK. PGRI. Mas, sebenarnya awal mulanya emang dari sampah atau gimana, Pak? Kalau awal mula sih saya kurang tahu pasti ya, karena kan di situ posisinya nggak ada orang, Pak. Cuman di situ ada tempat, ada yang nempatin di situ orang gelandangan, nggak tahu itu barangkali entah tadinya habis bakar-bakaran atau bagaimana, ditinggal begitu aja mungkin ya. Polisi dari sektor Kelangenan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sosok bayi laki-laki ditemukan dalam tas ransel di pinggir jalan di Kabupaten Bandung Barat. Bayi dalam kondisi hidup dibawa ke Puskesmas Batu Jajar untuk dirawat intensif. Warga histeris kala membuka tas ransel yang mereka temukan di pinggir jalan Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, berisi sesosok bayi dalam kondisi hidup. Tangisan bayi menyeruak saat tas dibuka. Bayi malang dengan pakaian melekat di tubuh dan penutup kepala tersebut dilaporkan warga ke aparat kepolisian dan tenaga kesehatan. Video penemuan bayi yang menggegerkan warga pada Rabu pagi 15 Oktober lalu itu viral setelah diunggah di media sosial. Saat ini kondisi bayi berbobot 3 kg itu sehat setelah mendapat perawatan di Puskesmas Batu Jajar. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga bayi sengaja dibuang tak lama setelah dilahirkan. Alhamdulillah bayinya sehat, jenis kelaminnya laki-laki, cukup bulan lahirnya seperti karena berat badan juga 3.500 dan panjangnya juga 50. Itu masuk kategori normal. Bu, itu perkiraan sudah berapa hari dilahirkan kalau dari secara tim medis, Bu? Kurang lebih mungkin ada 1-2 hari. Ya, sebenarnya udah bersih gitu, udah dalam kondisi bersih gitu. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang membuang bayi tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Calon Bupati Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan, diduga melakukan pelanggaran karena terindikasi berkampanye di rumah sakit. Namun Syahrul membantah dan berdalih keberadaannya di rumah sakit untuk berobat.
Inilah rekaman video dugaan pelanggaran yang dilakukan calon Bupati Kabupaten Bandung Syahrul Gunawan. Syahrul tidak hanya terlihat bercengkerama dengan karyawan rumah sakit pemerintah di kawasan Soreang Kabupaten Bandung, namun juga mengacungkan jari simbol nomor urut 1 pasangan calon yang diikuti salah satu karyawan rumah sakit. Video ini beredar luas di media sosial karena diduga Syahrul berkampanye di rumah sakit. Rumah sakit memang menjadi salah satu fasilitas publik yang tidak boleh dijadikan tempat untuk berkampanye. Syahrul mengaku telah diperiksa pihak Bawaslu. Ia beralasan keberadaannya di rumah sakit untuk berobat. Namun ia tidak bisa menghindar ketika banyak warga minta berfoto bersama. Karena memang tidak ada maksud saya berkampanye, saya sudah serahkan bukti resep, bukti pendaftaran. Lebih ke saya personal yang ingin menghibur gitu. Kita menerima, bukan menerima ya, jadi ada masyarakat mungkin dari pasangan calon ya, kuasa hukum dari pasangan calon datang untuk menyampaikan laporan pada Bawaslu. Tentu nanti kita akan telaah di Sentra Gakumdu berkaitan dengan laporan tersebut. Laporan tersebut kan viral di media sosial, ini seperti apa nih Ketua? Ya, ini kan pertama kewajiban kami itu tentu mengkaji tentang formal dan materialnya. Bawaslu masih menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye Syahrul ini dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk karyawan rumah sakit berstatus ASN yang ikut mengacungkan jempol nomor 1 saat Syahrul berada di rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, JJ Wiradinata, melakukan pembekalan kepada anggota PDIP untuk memenangkan dalam pilkada mendatang. JJ menjanjikan akan mempercepat pemekaran Tasikmalaya Selatan dan memeratakan pembangunan di Jawa Barat. Cagup-Cawagup Jawa Barat nomor 2 JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja berkampanye di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bertemu dengan anggota dan pengurus partai PDIP untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Di depan kader PDIP dalam acara Raker Capsus itu, JJ menjanjikan akan mempercepat pemekaran Tasikmalaya Selatan. Dirinya mencontohkan sebagai Bupati Pangandaran yang baru memisahkan diri dari Ciamis, yang terbukti maju pesat bahkan bisa masuk 10 besar di Jawa Barat. Selatan menjadi sebuah kabupaten partai tidak menghitung untung ruginya, tidak menghitung menang kalah, tidak menghitung punya duit, tidak punya duit. Ketika partai menugaskan sebagai partai, tentu saya akan menjalaninya. Raker Capsus diikuti oleh 1.000 kader PDIP Kabupaten Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentu apa yang Ribuan anggota Linmas mengikuti apel besar untuk mengaman pilkada serentak bulan November mendatang. Ribuan anggota Linmas ini dikumpulkan di lapangan Karikil, Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti apel besar persiapan pilkada langsung. Anggota Linmas ini datang dari 37 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Apel dipimpin Kapolres Tasikmalaya dan para anggota Linmas diberikan pengarahan agar ikut mengamankan pilkada serentak 2024. Karena tidak kuat berada di bawah terik matahari, sejumlah anggota Linmas jatuh pingsan.